Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Intisar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembacaan kitab Bulughil Maram, yang insyaallah malam hari ini kita akan membaca hadis yang ke-14 dari bab syurutis shalah, yaitu hadis Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang masih permasalahan berbicara di dalam salat. Hadis Zaid bin Arqam ini mengabarkan bahwasanya dahulu salat itu masih boleh untuk bercakap-cakap, berbicara satu sama lain ketika di dalam sholat dan orang tersebut menjadi makmum, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238, di mana Allah Subhanahu wa taala berkalam, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, setelah turun ayat ini baru kemudian para sahabat dan kaum muslimin semuanya dilarang untuk berbicara di dalam sholat. Untuk terlebih dahulu kita akan membaca hadisnya, baru kemudian kita akan sampaikan penjelasan mengenai ayat yang diturunkan berkenaan dengan larangan untuk berbicara di dalam sholat. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa an Zaid ibni Arqam, diriwayatkan dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau mengatakan, in kunna la natakallamu fi sholati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami, kalau dikatakan kami, ala ahdin Nabi, di masa Nabi, kami ini berarti para sahabat. Dahulu kami para sahabat itu seringkali berbicara, lanatakallamu, sungguh kami itu seringkali berbicara, fi shalat, di dalam salat, ala ahdi Rasulillah, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu yukallimu ahaduna sahibahu, antar satu dengan yang lainnya itu saling menyampaikan pesannya atau berbicara satu dengan yang lain, bihajatihi, dengan hajat yang dia perlukan, diimami oleh Nabi, kemudian di belakang kalau perlu bicara ngomong sama temannya di sampingnya, ini gini, dan itu tidak membatalkan sholat dulu. Hatta nazalat, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kalamnya, hafizu 'alas salawati was salatil wusta, jagalah oleh kalian salat-salat kalian dan terkhusus salat wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah, tegakkanlah salat itu untuk Allah azza wajal, qanitin, dalam keadaan qanit. Keadaan qanit ini nanti akan kita sampaikan pendapat para ulama tafsir berkenaan dengan penafsirannya. Setelah ayat ini turun, yaitu surah Al-Baqarah ayat 238, fa umira nabi sukut, maka kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diam, wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara di dalam salat. Al hadis muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih wal lafdzu li Muslim, dan redaksi hadis ini adalah redaksinya Al Imam Muslim. Nah, berkenaan dengan ayat ini kami kutip penafsirannya, penjelasan mengenai tafsiran ayat ini dari tafsir Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, yaitu kitab Ma'alimut Tanzil. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah menjelaskan tentang makna hafizu. Hafizu itu wadhibu wadawimu, jaga,
konsistensi, istiqomah, dan kemudian lanjutkan terus. Jadi penjagaan itu tidak hanya sekali dua kali saja, tetapi jaga sholat tersebut itu sampai akhir nanti, sampai akhir hayat kita. Ala sholawati al-maktubah, terhadap sholat-sholat yang maktubah. Nah, penjagaannya itu bagaimana? Bimawaqitiha, jaga untuk melakukan sholat itu tepat pada waktunya. Wahududiha, kemudian jaga batasan-batasannya. Batasan-batasannya itu adalah apa? Syarat dan rukunnya hendaknya dipenuhi. Wa itmami arkaniha, dan kemudian menyempurnakan rukun-rukunnya. Thumma khassa bainaha as-salatal wusta, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di antara sekian salat ini ada salat wusta bil muhafadzah 'alaiha dalalatan 'ala fadliha, dikhususkan untuk dijaga dari sekian salat fardu yang 5 itu ada salat wusta, yang kemudian salat wusta ini lebih harus dijaga lagi, yang menunjukkan salat wusta ini memiliki keutamaan dibanding dengan salat-salat yang lainnya. Nah, apa salat wusta ini gitu kan? Apa salat wusta ini? Para salaf, para ulama salaf berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksudkan dengan salat wusta ini. Waqtalafal ulama'u minas sahabati wa man ba'dahum fi sholatil wusta. Kata Al-Imam Al-Baghawi, para ulama dari generasi salaf, yaitu generasi sahabat, wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka berbeda pendapat mengenai makna dari sholat wusta. Faqala qaumun, ini pendapat yang pertama, menyatakan bahwasanya sholat wusta hiya sholatul fajri, sholat wusta itu adalah sholat fajar atau sholat subuh. Para salaf yang berpendapat demikian dari kalangan para sahabat, pertama adalah Umar ibn al-Khattab, kemudian Abdullah ibn Umar, dan Abdullah ibn Abbas, Mu'adz ibn Jabal, serta Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini para sahabat yang menyatakan bahwasanya salat wusta itu adalah salat subuh. Wa bihi qala Atha' wa Ikrimah wa Mujahid. Nah, karena tadi sahabatnya kita lihat ada Abdullah bin Abbas yang berpendapat demikian, akhirnya apa? Para tabi'in yang merupakan muridnya Abdullah bin Abbas juga menyatakan salat wusta itu adalah salat subuh, yaitu Imam Atha' ibn Abi Rabah, ini muridnya Abdullah bin Abbas, kemudian Imam Ikrimah maula bin Abbas, serta kemudian Imam Mujahid ibn Jabir. Jadi kalau antum lihat, Abdullah bin Abbas itu kan menyebarkan ilmunya, menyampaikan hadits-haditsnya, mengajarkan fikihnya itu di Mekah. Kemudian dilanjutkan generasi setelahnya, yaitu Atha' bin Abi Rabah, Ikrimah maula bin Abbas, dan kemudian Mujahid ibn Jabir. Maka nanti akan kita lihat ulama madhab yang berpendapat sholat wusta itu adalah sholat subuh, itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Karena Imam Syafi'i di mana? Di Mekah. Nah, sampai di sini perlu saya sampaikan bahwasanya kalau dikatakan madhab manhaj salaf itu tidak bermadhab, ini keliru. Kenapa kok demikian? Karena imam madhab 4 itu bagian dari para salaf gitu. Pertama, alasannya imam madhab 4 itu bagian dari para salaf. Jadi kalau dikatakan bermadhab itu tidak sesuai dengan manhaj salaf, ini tidak benar gitu. Karena madhab itu lahir dari bagaimana para salaf itu memahami dalil, sehingga kemudian muncullah madhab. Ini yang pertama. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu bagian dari salaf atau bukan? Salaf. Al-Imam Syafi'i beliau wafat tahun 204 Hijriah. Ketika dilihat bahwasanya Imam Syafi'i itu berkesempatan untuk bertemu dengan para tabi'in yang berada di Mekah, sehingga Imam Syafi'i ini masuk pada golongan atba'ut tabi'in. Jadi generasinya generasi atba'ut tabi'in, masih generasi salaf gitu loh. Al-Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Beliau ini masih berkesempatan bertemu dengan para tabi'in di Madinah, sehingga Al-Imam Malik rahimahullah, beliau ini bagian dari salaf, generasinya generasi atba'ut tabi'in, generasi yang ketiga.
Nah, jadi ini alasan yang pertama, karena imam madhab itu sendiri bagian dari para salafus salih. Kemudian alasan yang kedua, ketika dikatakan manhaj salaf itu nggak boleh bermadhab gitu kan, dan tidak bermadhab, ketidaktepatan pernyataan ini yang kedua kita lihat bahwasanya para ulama madhab yang 4 ini mereka bermadhab dengan madhabnya para salaf di negeri mereka masing-masing. Salah satunya ini buktinya. Imam Syafi'i tadi kan sudah kita katakan beliau bagian dari salaf. Imam Syafi'i bermadhab dengan madhabnya para salaf yang ada di Mekah. Madhabnya para salaf di Mekah tadi apa? Salat wusta adalah salat subuh. Ini madhabnya para salaf di mana? Di Mekah. Siapa yang berpendapat? Abdullah bin Abbas, kemudian muridnya Abdullah bin Abbas, terus sampai kepada masanya Imam Syafi'i di atba' tabi'in. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya para salaf itu bermadhab dengan madhab pendahulunya yang ada di negeri di mana mereka berada. Kalau mau bukti yang lain, ya saya sampaikan pada kesempatan ini, antum nanti buka di kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra karya yang disusun oleh Al-Imam Sahnun At-Tinisi. Ini kumpulan dari fatwa-fatwanya Imam Malik. Imam Malik itu berpendapat salat tarawih 39 rakaat sama dengan witirnya. Nah, Imam Malik kemudian pernah diminta oleh gubernur Madinah pada saat itu untuk mengurangi jumlah rakaat. Imam Malik nggak berani. Kata beliau apa ya? Demikian saya mendapati orang-orang soleh sudah bersepakat dengan jumlah rakaat ini. Nah, kalau kita lihat fatwanya Imam Malik, salat tarawih kenapa beliau milih 39? Karena beliau bermadhab dengan madhabnya salaf yang ada di Madinah, yang mana para tabi'in di Madinah bersepakat jumlah rakaat salat tarawih yang dilaksanakan itu 39. Mau bukti lagi nanti agak banyak gitu. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah bagian dari salaf atau bukan? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal wafat tahun 241 Hijriah. Kalau wafat tahun 241 Hijriah secara generasi beliau tidak masuk dalam generasi yang 3. Artinya sudah lewat dari generasi atba'ut tabi'in. Namun demikian Imam Ahmad ini muridnya atba'ut tabi'in. Artinya berkesempatan untuk belajar kepada generasi salaf dari generasi atba'ut tabi'in. Imam Ahmad ibn Hanbal ini sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam Syiar A'lam Nubala, beliau pernah mengatakan idza su'iltu an mas'alatin, kalau saya ditanya tentang suatu masalah la a'lamu fiha khabaran, yang saya tidak tahu adanya hadis di dalamnya, saya nggak tahu khabar dari Nabi, saya nggak tahu adanya hadis di situ, aku lebih qauli Syafi'i, maka aku akan berpendapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau saya dihadapkan pada satu permasalahan, saya nggak tahu adanya hadis di situ, maka pendapat saya pendapatnya Syafi'i. Ini bermadhab nggak? Bermadhab. Imam Ahmad bin Hanbal bermadhab dengan madhabnya Imam Syafi'i pada saat beliau tidak mengetahui adanya dalil. Maka antum dapati pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal nyentuh kulit laki-laki perempuan batal wudunya. Kenapa kok batal? Karena pendapatnya Imam Syafi'i nyentuh batal. Nah, beliau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i dalam hal ini, karena Imam Ahmad bin Hanbal tidak mendapati adanya hadis sahih yang menjelaskan tentang ketika bersentuhan kulit ini tidak membatalkan wudu. Ketika terdapat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyatakan Nabi itu mencium istrinya dan kemudian berangkat sholat. Hadis ini kan dilemahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal tidak mendapati adanya hadis sahih dalam permasalahan ini, dan beliau berpendapat dengan pendapatnya Al-Imam Syafi'i, yaitu sentuhan kulit laki-laki perempuan itu batal. Kalau disebutkan satu persatu habis waktu kita gitu kan. Bukti bahwasanya para salaf itu bermadhab dengan madhab pendahulunya dari kalangan salaf juga yang lebih dahulu di negerinya mereka masing-masing. Sekarang kita kembali kepada pembahasan kita tentang apa itu salat wusta. Ini tadi qaul yang pertama. Pendapat yang pertama bahwasanya salat wusta itu adalah salat subuh. Apa dalilnya bahwasanya salat wusta itu adalah salat subuh gitu kan? Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berkalam wa qumu lillahi qanitin, berdirilah
atau dirikanlah salat itu untuk Allah Azza wa Jalla dalam keadaan qanit. Keadaan qanit ini ditafsirkan oleh para ulama yang pendapat pertama tadi gitu kan, para salaf yang berpendapat dengan pendapat yang pertama. Al-qanit ini adalah tulul qiyam, panjangnya berdiri. Nah, di antara 5 salat ini yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan durasi berdiri yang paling panjang itu salat subuh. Salat subuh itu bacaan Nabi itu dimulai dari ketika waktu ghalas, kita sudah bahas di awal kajian kita di bab mawaqit. Nabi itu memulai mengimami itu ketika masih gelap. Setelah selesai itu para sahabat baru bisa mengenali siapa yang ada di sampingnya. Artinya cahaya matahari semburatnya itu sudah mulai muncul, baru cenderung terang, sehingga yang sholat ini baru mengenalinya itu ketika salam. Tapi ketika memulai Allahu Akbar, nggak tahu samping kanan kiri itu saking apa? Saking gelapnya. Hal ini menunjukkan bacaan sholat Nabi di sholat subuh itu panjang. Nah, ini yang dalil pertama bagi pendapat yang pertama. Kemudian dalil kedua bagi pendapat yang pertama, kenapa kok memilih sholat subuh ini sebagai sholat wusta? Sholat subuh itu adalah sholat pertengahan antara malam dan siang. Nah, ketika antum melihat waktunya, maghrib dan isya ini benar-benar udah malam gitu loh. Terus kemudian zuhur dan asar itu benar-benar siang. Tetapi yang percampuran antara malam dan siang, memang tengah-tengah itu sholat fajar atau sholat subuh gitu loh. Nah, ini alasan kedua, hujah kedua bagi pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasanya sholat wusta itu adalah sholat subuh. Pendapat yang ketiga, nah ini menunjukkan keistimewaan lain dari sholat subuh, bahwasanya sholat subuh itu satu-satunya sholat yang tidak dijamak dan tidak dikosor. Mau dijamak sama apa sholat subuh? Yang kelewatan sholat subuh mau jamak sama duha, nggak bisa. Subha gitu kan, nggak bisa. Nggak ada dijamaknya. Sementara sholat yang lainnya, sholat malam, maghrib dan isya itu bisa dijamak, meskipun maghrib nanti tidak bisa dikosor. Yang dikosor yang 4 rakaat. Yang siang, zuhur dan asar bisa dijamak dan kemudian bisa dikosor. Subuh itu dikosor nggak bisa, gitu kan. Jamak juga tidak bisa. Nah, ini keistimewaan yang dikemukakan oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ini. Nah, pun demikian, sebagai amanat ilmiah, para salaf itu juga berpendapat dengan pendapat lain, bahwasanya sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Ini pendapat yang kedua. Siapa para sahabat yang berpendapat demikian? Ini adalah pendapatnya sahabat yang mulia Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang mulia Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu dan kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berpendapat demikian. Berpendapat bahwasanya sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Apa hujahnya? Kenapa berpendapat demikian bahwasanya sholat zuhur adalah sholat wusta? Karena dia dilakukan di pertengahan siang. Jadi pas tengah-tengah siang setelah tergelincir matahari dilakukan sholat zuhur. Dan Zaid ibn Thabit mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah. Rasulullah itu sholat zuhur itu di waktu hajirah, yaitu waktu pertengahan siang setelah tergelincirnya matahari. Walam yakun yusalli salatan ashadda ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam minha. Belum pernah Rasulullah itu memimpin sholat yang sholatnya itu lebih berat terhadap sahabat-sahabat Nabi melebihi beratnya sholat zuhur. Jadi waktu ini adalah waktu yang paling berat karena panas pada saat itu di pertengahan hari. Ini yang menjadi alasan bagi sahabat yang mulia Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu bahwasanya yang dimaksud dengan sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, ini pendapat jumhur yang paling banyak.
jumhur sahabah, jumhur tabi'in, jumhur atba'it tabi'in, dan kemudian para ahli hadis berpendapat yang ketiga, yaitu salat wusta itu adalah salat asar. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad sendiri yang menamakan salat asar itu adalah salat wusta. Jadi demikian. Nah, di antara dalilnya salat wusta itu adalah salat asar, yaitu di saat kepergian Nabi, kepulangan Nabi dari perang Khandaq menuju ke perkampungan Bani Quraidzah. Singkat cerita, sejarahnya, setelah selesai pertempuran Khandaq, Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan angin badai kepada pasukan musuh yang jumlahnya itu kurang lebih 10.000 pasukan yang hendak menghantam Madinah, hendak menyerang Madinah. Allah Subhanahu wa taala kirimkan pertolongan kepada kaum muslimin dengan meluluh lantahkan pasukan musuh. Setelah dipastikan bahwasanya pasukan musuh ini tidak mampu lagi untuk melakukan penyerangan ke dalam Madinah, maka kaum muslimin, Nabi SAW bersama dengan para sahabat meninggalkan Khandaq, meninggalkan apa? Meninggalkan parit. Ketika sudah meninggalkan parit, penjagaan di parit Khandaq itu, kaum muslimin tiba di Madinah itu di waktu zuhur, melaksanakan sholat zuhur, baru kemudian mereka pulang ke tempatnya masing-masing, dan Nabi SAW hendak meletakkan apa? Meletakkan baju besinya. Nah, ketika Nabi hendak meletakkan baju besinya, malaikat Jibril datang. Ini para malaikat belum meletakkan baju besinya. Ayo kita berangkat ke Bani Quraidzah. Akhirnya Rasulullah menyuruh kepada para sahabat, kita segera berangkat ke Bani Quraidzah. Kenapa? Bani Quraidzah itu pada saat pertempuran Khandaq mereka melakukan pengkhianatan dari dalam. Sementara kaum muslimin harus berjaga-jaga dengan jumlah 3.000 personil pasukan, Bani Quraidzah bukannya memberikan bantuan ketika Madinah diserang, tetapi malah Bani Quraidzah itu memberikan pasokan ransum makanan dan bantuan lainnya kepada pasukan musuh. Gitu loh. Nah, hal ini kan menjadikan bahwasanya Bani Quraidzah ini mengkhianati perjanjian perdamaian yang sudah disepakati, yaitu piagam Madinah. Nah, sebagai konsekuensinya harus dituntut tindakannya Bani Quraidzah ini harus diberikan efek jera. Nah, Rasulullah membawa serta semua pasukannya itu untuk mengepung Bani Quraidzah itu di perkampungannya. Nah, yang Nabi katakan pada saat itu adalah apa? La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidzah. Jangan ada di antara kalian yang sholat asar kecuali nanti sudah sampai di Bani Quraidzah. Itu kata Nabi SAW. Nah, sehingga kemudian para sahabat bersegera. Pada saat bersegera, sebagian dari para sahabat mendapati waktu asar sudah masuk di tengah jalan. Lah, kita ini sholat apa enggak nih? Tadi Nabi mengatakan jangan ada sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidzah. Ternyata belum sampai di Bani Quraidzah, di tengah perjalanan sudah didapati sholat asar. Kalau jalan terus nanti terlewat waktunya. Kalau nanti sholat di jalan itu nanti menyelisihi perintah Nabi untuk jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidzah. Sehingga para sahabat ada dua kelompok. Yang satu memahami kita sholat di sini. Karena yang dimaksud oleh Nabi itu bukan sholat di Bani Quraidzah beneran gitu kan, akan tetapi yang dimaksud Nabi adalah segera, cepat-cepat gitu loh. Cepat-cepat untuk apa? Cepat-cepat untuk sampai, bahkan kalau perlu sholat asarnya nanti di Bani Quraidzah. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Maka kelompok pertama ini sholat di tengah jalan. Kelompok yang kedua memaknai pesan Nabi SAW, apapun yang terjadi, mau nanti sampai malam sholat asarnya ya malam gitu loh. Dan dua-duanya itu tidak disalahkan oleh Nabi.
Nabi tidak menyalahkan yang ini dan tidak menyalahkan yang itu. Dari sinilah kemudian para ulama fikih dan kemudian para ulama usul fikih mengambil satu kesimpulan tentang ikhtilaf tanawwu namanya. Ketika para sahabat itu berbeda dalam memaknai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menegur salah satu dari keduanya. Ikhtilaf yang demikian ini dinamakan dengan ikhtilaf tanawwu. Jadi ikhtilaf yang masih masuk dalam koridor sunnah. Nah, jadi ini. Nah, di mana sholat wustonya itu di mana? Ketika sudah sampai Nabi sholat wustonya itu sholat asarnya ketika sudah sampai Bani Quraisyah udah malam gitu loh. Kemudian Nabi marah melaknat Bani Quraisyah. Semoga Allah melaknat Bani Israel ini, karena Bani Quraisyah itu dia Bani Israel yang terakhir, kabilah terakhir dari Bani Israel yang ada di Madinah, karena dua kabilah sebelumnya udah diusir. Kabilah Bani Qainuqa itu sudah diusir pasca pertempuran Badar tahun 2 Hijriah. Kemudian kabilah Bani Nadir itu juga sudah diusir dari Madinah pasca pertempuran Uhud. Pertempuran Uhud itu terjadi di tahun ketiga Hijriah, tetapi nanti pengusiran Bani Nadir itu terjadi di tahun keempat Hijriah. Nah, tinggal Bani Quraisyah yang belum diusir. Nah, Bani Quraisyah ini sebenarnya adalah kabilah Yahudi, kabilah Bani Israel yang memegang teguh prinsip kejujuran dalam menepati perjanjian Piagam Madinah itu gitu loh. Pemimpinnya Ka'ab ibn Asad al-Quradhi itu nggak mau mengkhianati perjanjian Piagam Madinah. Tapi saudaranya dari Bani Nadir itu setelah terusir kan, Huyai bin Akhtab itu pemimpinnya Bani Nadir, ketika sudah diusir mereka itu mencari suaka dan mendapatkan perlindungan oleh kawan-kawan mereka Yahudi Khaybar, sehingga menyusun rencana di sana. Akhirnya Huyai bin Akhtab ini pada saat penyerbuan Khandaq itu dia mendatangi Ka'ab ibn Asad al-Quradhi ini, membujuk, ayo kita hianatin, ayo kita serang Muhammad gitu kan. Ini udah pasti kalah, ini pasukan di depan itu 10.000, pasti hancur sudah ini Muhammad dan pengikutnya. Ka'ab bin Asad sebagai pimpinan Bani Quraisyah, enggak, saya melihat adanya kejujuran pada diri Muhammad, saya enggak mau untuk mengkhianati Muhammad. Tapi karena dibujuk terus, ya akhirnya ya sudahlah, kita berkhianat. Akhirnya berkhianat Bani Quraisyah. Nah, ketika berkhianat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengepung Bani Quraisyah. Sesampainya di Bani Quraisyah, Nabi melaknat Yahudi, orang-orang Yahudi pada saat itu dengan mengatakan mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah mereka dan kuburan mereka itu dengan api neraka. Kenapa? Akharuna 'anis salatil wusta salatil asr. Mereka sudah mengakhirkan kita dari salat wusta, yaitu salat asar. Nabi sendiri yang menyatakan salat wusta itu adalah salat asar. Nah, maka berdasarkan hadis ini, jumhur ulama, mayoritas ulama dari para salaf menyatakan bahwasanya salat wusta itu adalah salat asar. Salat wusta adalah salat asar. Nah, para sahabat yang berpendapat demikian diantaranya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu ketika beliau mendiktekan ayat bagi muridnya yang bernama Abu Yunus, muridnya yang bernama Abu Yunus Maula Aisyah, jadi mantan budaknya Ibunda Aisyah, ketika menyalin Al-Quran yang diimlakkan atau didiktekan oleh Ibunda Aisyah, Ibunda Aisyah mengatakan, nanti kalau sudah sampai pada ayat ini kasih tahu saya, idza balagta hadhil ayah fa'adhinni, kasih tahu saya, yaitu ayat hafidhu ala salawatil wusta. Nah, ketika sampai pada ayat tersebut diberitahu ini sudah sampai penulisannya di ayat ini, baru kemudian Ibunda Aisyah memberikan penjelasan kepada Abu Yunus ini, maulanya, yaitu mantan budak beliau, bahwasanya sholat wusta ini adalah sholat asar, kata Ibunda Aisyah. Jadi ditambah penjelasannya di situ bahwasanya sholat wusta adalah sholat asar. Demikian pula kemudian sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
Jadi salah satu riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Baghawi di sini dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Kunna nara annaha salatal fajri. Dahulu kita meyakini salat wusta itu adalah salat fajar gitu loh. Salat apa? Salat fajar. Hatta sami'tu Rasulullah, sampai aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaumal khandaq, ketika Rasulullah mengatakan di hari Khandaq. Nah, dahulu ini apa dahulu? Ayat ini kan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu kan turunnya tahun kedua Hijriah. Sebagian besar gitu kan. Sebagian besar surah Al-Baqarah itu perkiraan turunnya itu tahun kedua Hijriah. Sehingga kemudian hafidzu 'ala shalawat ini, para sahabat menjaga diri mereka untuk tidak berbicara satu sama lain itu sudah dimulai sejak tahun kedua Hijriah. Maka para sahabat menyangkanya bahwasanya salat wusta ini adalah memang salat subuh. Sampai kemudian ketika Yaumal Khandaq, ini kata Ali bin Abi Thalib, ketika di hari Khandaq tahun kelima Hijriah. Tahun kelima Hijriah. Nabi sendiri mengatakan syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asr. Mereka itu menyibukkan kita, mengakhirkan kita dari salat wusta yaitu salat asar. Nah, pada saat Nabi sendiri yang menyebutkan bahwasanya salat wusta itu adalah salat asar, maka barulah kemudian kami meyakini salat wusta itu adalah salat asar. Ini 3 pendapat, dan kemudian satu pendapat yang lain yang juga diriwayatkan dari para salaf bahwasanya salat wusta itu adalah salat maghrib. Ini pendapatnya Qabisah ibn Dzu'aib radhiyallahu taala anhu, menyatakan bahwasanya salat wusta itu adalah salat maghrib. Karena salat maghrib ya pertengahan juga gitu kan, pertengahan antara salat yang dilaksanakan dengan 4 rakaat malam dan 4 rakaat siang. Antum nanti kalau ngelihat 5 salat ini semuanya tuh tengah-tengah gitu kan. Salat subuh itu pertengahan antara siang dan malam, salat zuhur itu pertengahan. Wusta itu kan makna bahasanya tengah-tengah gitu. Salat salat subuh itu pertengahan antara siang dan malam. Kemudian salat zuhur itu pertengahan di waktu siang. Salat asar itu pertengahan karena Nabi yang ngomong demikian gitu kan. Salat maghrib itu pertengahan antara 4 rakaat malam dan 4 rakaat siang. Salat isya juga pertengahan antara salat yang tidak bisa dijamak. Antara salat yang tidak bisa diqashar. Salat isya itu pertengahan antara salat yang tidak bisa diqashar, subuh dan maghrib. Dua-duanya nggak bisa diqashar. Tengah-tengahnya adalah salat isya. Demikian. Nah, 4 pendapat ini yang ada riwayatnya dari para salaf. Nah, ada nggak yang berpendapat salat isya itu sebagai salat wusta dari kalangan salaf? Ini kata Imam Baghawi tidak didapati dari kalangan salaf, hanya saja ulama mutaakhirin ketika melihat pola pendapat dari para salaf ini ya sudah kemudian tambahkan pendapat yang kelima, yaitu salat isya pun itu juga adalah salat wusta karena dia pertengahan antara 2 salat yang tidak bisa diqashar. Maka sebagai closing statement gitu kan, kesimpulan dari ini semua, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah itu juga membawakan pendapat yang terakhir bahwasanya salat wusta itu sejatinya Allah rahasiakan dari sekian yang 5 ini gitu kan. Wa qala ba'duhum hiya ihdas salawatil khamsi la bi'ainiha. Dia adalah salah satu dari 5 salat wajib ini. Abhamahallah ta'ala tahridan lil ibad. Allah rahasiakan agar hamba-hamba ini bersemangat untuk menjaga kelima-limanya gitu loh. Alal muhafazati ala ada'i jami'iha, semuanya itu dijaga
Kama akhfa lailatal qadari fi syahri Ramadan, sebagaimana Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Iya, pernah ada malam Lailatul Qadar itu di tanggal 17. Karena memang awalnya turun itu Al-Qur'an itu turun di tanggal 17 Ramadan. Ini pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya malam diturunkan Quran itu adalah malam bertemunya dua pasukan besar, yaitu pertempuran Badar. Pertempuran Badar itu terjadi 17 Ramadan. Ketika Allah berkalam di dalam Al-Qur'an, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari Furqan, yaitu hari turunnya Al-Qur'an, Al-Furqan itu adalah hari bertemunya dua pasukan. Sehingga diambil kesimpulan kalau begitu dia turunnya 17 Ramadan. Kemudian riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil antara 10 malam terakhir. Nah, yang demikian ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya agar kaum muslimin itu mengejar tiap-tiap malam, sehingga menghidupkan tiap-tiap malam bulan Ramadan itu untuk bisa mendapatkan keutamaan dan fadilah dari malam-malam tersebut gitu kan. Nah, demikian pula salat wusta yang 5 ini. Nah, dari sekian pendapat ini Allah Ta'ala a'lam, yang saya lebih cenderung untuk memilihnya adalah pendapat yang terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala rahasiakan salat wusta itu. Nah, bagaimana dengan hadis Nabi SAW ketika menyatakan salat wusta gitu kan. Nah, pada kesempatan saat itu ketika Nabi menyatakan salat wusta adalah salat asar, jadi salat wusta dari 5 salat itu adalah salat asar, karena salat itulah yang diakhirkan oleh orang-orang Yahudi untuk melaksanakannya, sehingga kemudian kaum muslimin itu mendapatkan kesulitan yang besar untuk melaksanakan salat tersebut. Nah, jika demikian ini saya berpandangan masing-masing dari kaum muslimin itu dia punya sholat wusta yang menjadi PR-nya sendiri, harus dia jaga gitu loh. Antum lihat dari 5 sholat itu mana yang paling berat bagi antum untuk menjalankan, itu adalah sholat wusta antum yang harus antum jaga lebih daripada yang lain. Ada orang yang kemudian beratnya itu sholat subuh gitu kan, sering kesiangan gitu, maka sholat wustanya bagi dia pribadi adalah sholat subuh gitu. Ada yang kemudian sholatnya itu seringkali terakhirkan gara-gara alasan pekerjaan dan lain sebagainya, itu sholat asar gitu kan, alasan macet di jalan dan lain sebagainya gitu kan sering, maka sholat wusta yang menjadi PR bagi dia untuk dia jaga dari sekian sholat yang 5 itu adalah sholat sholat asarnya. Ada yang kemudian sholat isyaknya atau kemudian sholat maghribnya. Ini masing-masing dari kita melihat di mana sholat yang kemudian paling besar hambatannya, kendalanya, terus kemudian perasaan untuk paling berat menjalankannya, maka itulah sholat wusta bagi masing-masing hamba tersebut. Allahu Ta'ala a'lam. Yang jelas di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga kesemuanya, terlepas nanti dari mana yang memang Allah inginkan, yang Allah kehendaki dari sholat wusta tersebut. Nah, kemudian di akhir ayat Allah kalamkan wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah menegakkan salat tersebut untuk Allah Azza wa Jalla dalam keadaan qanit. Nah, tafsiran dari makna qanit ini tadi salah satu pandangan yang telah kami sampaikan. Qanit ini adalah tulul qiyamat, panjangnya durasi dalam melakukan sholat. Nah, namun makna yang lain oleh para salaf yang lain, diantaranya pendapatnya Imam Atha ibn Abi Rabah dan Imam Sa'id ibn Jubair, qanitin ini muti'in, dengan penuh ketundukan kepada Allah, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga maknanya wa qumu lillahi qanitin ini ketika Allah perintahkan untuk menjaga sholat itu, harusnya seorang hamba itu penuh dengan ketaatan melaksanakannya, bukan dengan perasaan berat hati.
Nah, ini nasihat dari salah seorang guru kami untuk bisa menjaga sholat ini. Hendaknya kita mencintai Allah Azza wa Jalla gitu. Cinta itu kan, kalau antum cinta, antum tuh kan kangen untuk ketemu gitu loh. Dulu sebelum, bagi yang udah nikah loh ya, sebelum antum nikah dengan pasangan antum gitu kan, ketika mencintai pasangan itu kan, sehari nggak ketemu tuh rasanya kayak apa gitu kan, pengen segera ketemu. Dan kemudian kalau sudah deal-dealan nikah itu pengen segera, pernikahan tuh kalau bisa detik ini juga gitu loh, nggak usah nunggu-nunggu yang artinya ada perasaan pengen ketemu. Nah, sekarang seorang hamba yang dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla harusnya kangen untuk ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, menunggu gitu kan, ini kapan panggilan tersebut ini berkumandang, saya rindu untuk ketemu Allah Azza wa Jalla. Beda halnya ketika seseorang enggan untuk sholat, malas untuk sholat, ini perumpamaannya ya sama kayak orang lagi musuhan gitu loh. Coba kalau antum lagi musuhan sama pengen ngeliat mukanya aja males gitu loh. Mau saya ketemu sini, gara-gara lagi musuhan. Nah, sekarang permasalahannya di sini, orang yang males sholat, yang dia itu enggan melaksanakan sholat, ada masalah apa dia dengan Tuhannya gitu loh? Ada masalah apa dia dengan Allah Azza wa Jalla? Kok males ketemu sama Allah? Lagi musuhan nggak sama Allah? Berani dia musuhin Allah gitu. Atau Allah lagi nggak senang sama dia, kemudian diberikan rasa malas. Kok nggak bisa rindu sama Allah Azza wa Jalla? Itu lagi ada masalah nih. Nah, kalau demikian berarti ada masalah antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga kemudian dia malas untuk ketemu Allah. Perbaikilah hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, memperbaikinya gimana? Ya minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Banyak-banyak kemudian beristighfar, karena diantara yang menghalangi kita untuk beramal soleh itu adalah titik noda kemaksiatan, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan ini terakhir sebelum kita tutup pengajian kita, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Nabi mengatakan, innal abda idza adnaba dzanban, juga riwayatnya ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Seorang hamba itu kalau melakukan satu perbuatan dosa, innal abda idza adnaba dzanban, seorang hamba itu ketika melakukan perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, akan diberikan satu titik noda hitam di hatinya. Fa in ada zida fiha, kalau diulangi lagi perbuatan maksiat itu, ditambahkan lagi titik hitam itu. Hatta idza alauna, sampai kemudian ketika titik ini memenuhi hatinya, inilah yang disebut dengan ron. Kata Nabi, dzakar ron, itulah ron. Alladzi qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh sekali-kali tidak, orang kafir itu hatinya itu sudah ron, udah ketutup dengan noktah dosa itu, maka nuyaksibun, akibat perbuatan yang sudah mereka lakukan. Nah, orang-orang kafir di Mekah itu kan maksiatnya itu ya menjadi rutinitas hari-hari. Enggak zinanya, enggak judinya, enggak minum khamernya, enggak ribanya gitu kan. Itu udah rutinitas hari-hari, sehingga kemudian ketika Islam datang, mereka menolak tegas untuk meninggalkan hal itu, karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari generasi ke generasi melakukan kemaksiatan itu, sehingga kemudian terhadap petunjuk Allah dia menutup diri, hatinya udah ketutup gitu kan, dzakaron. Nah, tapi kalau seorang hamba itu wa idza naza'a wastaghfara, hamba ini dia menarik diri dari perbuatan maksiat itu, dia menghentikan dirinya dari perbuatan maksiat, kemudian istighfar, memohon ampun kepada Allah, sukila minhu, maka dibersihin tuh hatinya tuh, yang udah telanjur kena noktah tak gitu kan, dibersihin.
Nah, maka ketika antum merasakan, dan ini nasihat untuk diri saya sendiri juga, kemudian para jamaah sekalian, merasakan diri ini kok ternyata males ibadah ini, males baca Quran, males bangun malam, males ini gitu kan. Maka di antara obat penawar yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini yaitu memperbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan dengan memperbanyak istighfar ini Allah bersihkan hati kita, sehingga nanti ketika sudah dibersihkan itu hati ini cenderung rindu untuk melakukan ketaatan dan kemudian enggan serta berpaling dari kemaksiatan, itu hati. Nah, ketika hati ini kok cenderung mau maksiat aja terus, nah itu lagi kotor tuh. Bersihin dengan memperbanyak istighfar, dan kemudian istighfar yang diajarkan oleh Nabi SAW ada banyak diantaranya sayyidul istighfar gitu kan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Kemudian istighfar yang pernah Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inni dhalamtu nafsi zuluman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, yang Rasulullah ajarkan Abu Bakar untuk mengucapkannya itu di dalam sholatnya setelah tahiyat dan sebelum salam. Karena waktunya telah masuk sholat isya, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita pelajari malam hari ini sebagai manfaat bagi kita dan pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat nanti, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan amal soleh dari apa yang telah kita pelajari malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.